Di tengah kehangatan sebuah keluarga yang terlihat sempurna, tersembunyi retakan yang perlahan-lahan menghancurkan segalanya. Pak Prayogo, seorang kepala keluarga yang dihormati, dihadapkan pada ujian berat saat istrinya, Ibu Indah, berjuang melawan kanker otak. Namun, cobaan hidup tak berhenti di situ. Kehadiran seorang suster muda yang lembut dan penuh perhatian mengguncang fondasi moral yang selama ini ia pegang erat. Akankah cinta dan komitmen bertahan? Atau justru tergelincir oleh godaan yang tak terhindarkan? Rahasia dan pengkhianatan perlahan terungkap, membawa konflik yang dapat menghancurkan, atau mungkin menyatukan kembali keluarga ini. Rasa bersalah, dilema, dan penebusan berkelindan di dalam alur cerita ini, di mana setiap keputusan membawa konsekuensi yang tak terduga. Mampukah mereka menemukan jalan kembali menuju kehangatan dan cinta yang pernah dimiliki, atau akankah segalanya hilang begitu saja? Sebelum melanjutkan cerita, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, agar kami dapat menghadirkan cerita-cerita yang lebih menarik. Berikut kisah selengkapnya. Matahari pagi memancarkan sinarnya yang lembut ke rumah kecil yang berlokasi di pinggir kota. Rumah itu sederhana namun nyaman, dengan dinding yang dicat krem dan taman kecil di depannya. Di dalam rumah ini, tinggal keluarga Prayogo, yang dikenal sebagai keluarga yang harmonis dan penuh cinta. Pak Prayogo adalah kepala keluarga yang bekerja sebagai pedagang kelontong di pasar tradisional. Setiap pagi, sebelum ayam berkokok, ia sudah bersiap-siap dengan keranjang-keranjang dagangan yang akan dibawanya ke pasar. Sosoknya adalah pria berusia 45 tahun, dengan tubuh yang masih kekar meskipun usianya semakin bertambah. Keringat kerja kerasnya menjadi tanda tanggung jawab yang besar pada keluarganya. Bagi Pak Prayogo, kebahagiaan istri dan anak-anaknya adalah segalanya. Ibu Indah, istrinya, adalah seorang ibu rumah tangga. Wanita ini memiliki wajah lembut dengan senyum yang menenangkan. Di usianya yang menginjak 43 tahun, Ibu Indah tetap menjadi sosok yang berusaha menjaga kehangatan di rumah. Setiap sudut rumah dipenuhi dengan sentuhan tangannya, tirai yang dijahitnya sendiri, perabotan yang diatur dengan sempurna, dan aroma masakan yang selalu menyambut setiap penghuni rumah. Pasangan ini memiliki 2 anak yang menjadi kebanggaan mereka. Ayu Kusuma, putri sulung yang berusia 19 tahun, adalah seorang mahasiswa yang cerdas dan penyayang. Ia mewarisi kepribadian lembut ibunya, tetapi juga memiliki semangat kerja keras ayahnya. Sementara itu, Denis Prayogo, anak bungsu yang berusia 14 tahun, masih duduk di bangku SMP. Ia dikenal sebagai anak yang ceria, meskipun usianya membuatnya mulai memberontak kecil-kecilan. Kehidupan keluarga ini awalnya berjalan penuh kebahagiaan. Setiap pagi, Pak Prayogo akan berangkat bekerja, sementara Ibu Indah menyiapkan sarapan untuk Ayu dan Denis. Ayu yang berangkat kuliah dengan wajah ceria dan Denis yang sesekali rewel soal seragam sekolahnya selalu menjadi dinamika pagi yang dihadapi Ibu Indah dengan sabar. Namun, perubahan mulai datang perlahan. Semuanya berawal dari keluhan kecil Ibu Indah yang sering merasa sakit kepala. Awalnya, keluarga tidak terlalu menganggapnya serius. Mungkin kecapean, Bu, kata Pak Prayogo suatu malam ketika Ibu Indah mengeluhkan rasa nyeri di kepalanya. Namun, rasa sakit itu semakin sering muncul, hingga akhirnya Ibu Indah memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Hasil pemeriksaan dokter menjadi awal dari cobaan besar bagi keluarga mereka. Ibu Indah didiagnosis mengidap kanker otak. Berita ini menghantam Pak Prayogo seperti petir di siang bolong. Ia terdiam lama setelah mendengar penjelasan dokter. Matanya memandang Ibu Indah yang masih berusaha tegar di hadapannya. Kita akan melewati ini bersama, Bu, janji Pak Prayogo dengan suara yang berat. Kehidupan mereka pun berubah sejak saat itu. Keseharian Ibu Indah yang biasa penuh aktivitas di rumah kini perlahan tergantikan oleh waktu-waktu istirahat di tempat tidur. Ayu, yang selama ini sibuk dengan kuliah, mulai mengambil peran untuk membantu merawat ibunya. Denis, meskipun usianya masih muda, berusaha memahami keadaan dan lebih sering bersikap mandiri. Namun, tanggung jawab yang paling berat jatuh pada pundak Pak Prayogo. Selain harus bekerja keras untuk biaya pengobatan Ibu Indah, ia juga harus memastikan bahwa kedua anaknya tetap mendapatkan perhatian yang cukup. Setiap malam, setelah lelah bekerja di pasar, Pak Prayogo akan duduk di samping ranjang Ibu Indah. Mereka sering berbicara panjang tentang kehidupan, masa lalu, dan harapan untuk masa depan. Meskipun penyakit perlahan melemahkan tubuh Ibu Indah, cinta dan kasih sayang di antara mereka tak pernah pudar.
Namun, waktu terus berjalan, dan tekanan mulai terasa. Ayu sering terlihat kelelahan karena harus membagi waktu antara kuliah dan membantu merawat ibunya. Dennis pun, meskipun tampak baik-baik saja, mulai menunjukkan tanda-tanda kecemasan dan kebingungan menghadapi perubahan besar dalam keluarganya. Menyadari situasi ini, Pak Prayogo memutuskan untuk mencari bantuan. Kita perlu seseorang yang bisa membantu merawat ibu di rumah, katanya kepada Ayu suatu malam. Awalnya Ayu menolak ide itu karena merasa bisa mengurus semuanya, tetapi akhirnya ia setuju. Keputusan untuk mencari perawat menjadi langkah yang akan membawa perubahan besar di keluarga Prayogo, meskipun mereka belum mengetahuinya. Kehidupan mereka yang dahulu damai dan harmonis kini perlahan memasuki babak baru yang penuh tantangan dan cobaan. Hari itu, rumah keluarga Prayogo kedatangan seorang tamu istimewa. Suster Cynthia, seorang gadis muda berusia 21 tahun, datang dengan senyum ramah yang langsung memberi kesan baik pada keluarga itu. Cynthia adalah perawat profesional yang baru saja menyelesaikan pendidikannya, memiliki wajah cantik dengan kulit yang bersih, rambut hitam lurus yang diikat rapi, dan tubuh yang langsing. Pak Prayogo memperkenalkan Cynthia kepada seluruh anggota keluarga. Ini Suster Cynthia. Dia akan membantu merawat Ibu Indah selama beberapa waktu, kata Pak Prayogo. Ayu menyambut dengan senyum meskipun ia tampak masih sedikit ragu untuk sepenuhnya mempercayakan tugas merawat ibunya kepada orang lain. Dennis, di sisi lain, hanya menatap sekilas sebelum kembali bermain dengan ponselnya. Cynthia segera mengambil alih tugas dengan sigap. Dengan suara lembut, ia berbicara kepada Ibu Indah, memastikan segala kebutuhannya terpenuhi. Ibu tenang saja. Ya, saya akan membantu merawat ibu agar cepat merasa lebih baik, katanya. Cara bicaranya yang menenangkan membuat Ibu Indah merasa nyaman. Dalam beberapa hari saja, keberadaan Cynthia mulai diterima oleh semua anggota keluarga. Pak Prayogo, yang awalnya sibuk bekerja dan tidak banyak terlibat dalam perawatan istrinya, mulai sering pulang lebih awal. Ia terkadang duduk bersama Cynthia untuk mendiskusikan perkembangan kondisi Ibu Indah. Perbincangan mereka tidak hanya terbatas pada tugas-tugas medis, tetapi juga meluas ke topik ringan, seperti cerita keseharian Cynthia sebagai perawat dan masa lalunya yang sederhana. Di sisi lain, Ayu merasa sedikit lega karena kini beban merawat ibunya tidak lagi sepenuhnya di pundaknya. Ia memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada kuliah dan tugas-tugasnya. Dennis juga tampak mulai akrab dengan Cynthia, sering meminta bantuan kecil darinya, seperti menyisir rambut Ibu Indah atau membawa segelas air ke kamar. Namun, ada sesuatu yang tidak terduga perlahan muncul. Pak Prayogo, yang sebelumnya tampak tegar, mulai memperhatikan kehadiran Cynthia lebih dari sekadar seorang perawat. Senyumnya yang lembut dan sikap penuh perhatian gadis itu seolah menjadi pelipur lara di tengah tekanan yang dirasakannya. Meskipun ia sendiri belum menyadari sepenuhnya, benih perasaan yang salah mulai tumbuh di hatinya. Waktu terus berlalu, dan hubungan antara Pak Prayogo dan Cynthia semakin intens. Awalnya, interaksi mereka terkesan wajar, obrolan ringan di ruang tamu tentang kondisi Ibu Indah atau sekadar basa-basi tentang cuaca. Namun, lambat laun, percakapan mereka mulai memasuki ranah yang lebih pribadi. Suatu sore, saat Dennis pergi bermain dengan teman-temannya dan Ayu sedang di kampus, Pak Prayogo pulang lebih awal dari biasanya. Ia menemukan Cynthia tengah duduk di ruang tamu, mencatat sesuatu di buku kecilnya. Melihat kedatangan Pak Prayogo, gadis itu tersenyum. "Apa sudah selesai, Pak?" tanyanya lembut. "Iya, kebetulan hari ini pasar lebih sepi," jawabnya. Matanya sesaat tertuju pada wajah Cynthia yang tampak serius dengan pekerjaannya. "Apa tidak lelah?" tanya Pak Prayogo. Cynthia menggeleng. "Sudah terbiasa, Pak. Tapi ini pekerjaan yang saya sukai. Merawat orang lain membuat saya merasa berarti," jawabnya sambil tersenyum. Jawaban itu, sederhana namun penuh ketulusan, membuat Pak Prayogo terdiam sejenak. Beberapa minggu berlalu, perhatian Pak Prayogo kepada Cynthia menjadi lebih mencolok. Ia sering memastikan bahwa gadis itu merasa nyaman bekerja di rumahnya. Kadang ia membawakan camilan kecil dari pasar, atau sengaja meluangkan waktu lebih banyak untuk berbincang dengannya. Di sisi lain, Cynthia merasa perhatian Pak Prayogo adalah bentuk penghormatan karena ia bekerja keras untuk merawat keluarganya. Namun, suasana perlahan berubah. Pandangan Pak Prayogo terhadap Cynthia menjadi berbeda. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Cynthia mengikat rambut,
suara lembutnya saat berbicara dengan Ibu Indah, atau bahkan langkahnya yang ringan saat berjalan di rumah. Semua hal itu tanpa disadari mulai mengusik pikirannya. Pada suatu malam, saat semua sudah terlelap, Pak Prayogo yang sedang duduk sendiri di ruang tamu memikirkan perasaannya. Ia merasa bersalah, tetapi ada sesuatu yang sulit ia tolak. Di dalam hati, ia sadar bahwa perhatian kepada Cynthia sudah melampaui batas yang seharusnya. Namun, ia juga bingung bagaimana menghentikan perasaan itu. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Pak Prayogo dan Cynthia semakin melampaui batas. Meskipun awalnya Cynthia berusaha menjaga profesionalitas, godaan dari Pak Prayogo terus berlanjut. Perhatian yang diberikan pria itu, senyum hangatnya, dan kata-kata manis yang diselipkan dalam percakapan mereka perlahan membuat Cynthia luluh. Gadis muda itu terjebak dalam pusaran perasaan yang sulit ia kendalikan. Pada suatu sore, saat rumah dalam keadaan sepi karena Ayu sedang kuliah dan Dennis pergi bermain, Pak Prayogo mendekati Cynthia yang sedang membereskan peralatan medis di kamar. "Cynthia," panggilnya dengan suara rendah. Cynthia menoleh, ragu melihat ekspresi yang berbeda di wajah Pak Prayogo. "Ada apa, Pak?" tanyanya pelan. "Kamu tahu, aku sangat menghargai apa yang kamu lakukan untuk keluargaku. Tapi, ada sesuatu yang ingin aku katakan." Pak Prayogo mendekat, membuat jantung Cynthia berdebar kencang. "Apa maksudnya, Pak?" jawab Cynthia dengan suara bergetar. Alih-alih menjawab, Pak Prayogo mengambil tangan Cynthia dengan lembut. Dalam sekejap, hubungan mereka melampaui batas yang selama ini dijaga. Malam itu menjadi awal dari serangkaian hubungan terlarang yang tidak hanya terjadi sekali, tetapi berulang hingga 7 kali di berbagai tempat di rumah. Terkadang di kamar tamu, terkadang di ruang tamu, bahkan di dapur saat situasi memungkinkan. Cynthia merasa bersalah setelah setiap kejadian, tetapi ia tidak mampu menolak kedekatan yang terus diberikan Pak Prayogo. Di sisi lain, Pak Prayogo juga mulai terjebak dalam perasaan yang bercampur aduk antara rasa bersalah kepada istri dan anak-anaknya, serta ketertarikan yang ia rasakan terhadap Cynthia. Keduanya terseret dalam hubungan terlarang yang semakin sulit untuk dihentikan. Namun, hubungan mereka tidak mungkin selamanya berjalan tanpa diketahui. Keadaan mulai memanas ketika Ayu mulai memperhatikan perubahan dalam sikap ayahnya dan Cynthia di rumah. Dennis, meskipun terlalu muda untuk memahami sepenuhnya, juga mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Atmosfer di rumah keluarga Prayogo perlahan berubah, membawa mereka menuju konflik yang akan mengguncang kehidupan mereka semua. Suatu sore, Ayu yang baru pulang kuliah merasa ada sesuatu yang ganjil di rumah. Rumah yang biasanya tenang kini terasa penuh ketegangan. Ia mencurigai adanya sesuatu yang tidak beres. Ayu memutuskan untuk berbicara dengan Dennis, namun adiknya tampak enggan menjawab apa-apa. Dennis hanya mengatakan bahwa ia merasa ayah dan suster Cynthia terlihat lebih sering bersama dibanding sebelumnya. "Dennis, kamu melihat sesuatu?" tanya Ayu tegas. Dennis menggeleng, tetapi keraguan terpancar dari wajahnya. Ayu mulai merasa ada yang harus ia cari tahu sendiri. Hari itu, ia memutuskan untuk lebih memperhatikan gerak-gerik ayahnya dan Cynthia. Pada malam yang sama, saat Ayu sedang membaca di ruang tamu, ia mendengar suara samar dari kamar tamu. Ayu memutuskan untuk menyelidiki. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati pintu yang sedikit terbuka dan melihat bayangan yang tidak seharusnya ia lihat. Ayu terpaku. Apa yang ia saksikan menghancurkan kepercayaannya kepada ayahnya. Keesokan harinya, Ayu memutuskan untuk berbicara kepada ayahnya. "Ayah, aku tahu apa yang sedang terjadi. Apa ayah sadar apa yang ayah lakukan? Bagaimana dengan ibu?" katanya dengan suara bergetar. Pak Prayogo terdiam. Wajahnya menunjukkan campuran rasa bersalah dan ketakutan. Sementara itu, Cynthia yang mendengar konfrontasi itu tidak dapat menahan perasaan bersalahnya. Ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. "Saya tidak pantas tinggal di sini. Maafkan saya atas semua yang telah terjadi," katanya sambil menangis kepada Pak Prayogo dan keluarga. Kepergian Cynthia meninggalkan luka mendalam bagi keluarga Prayogo. Ibu Indah, yang mulai menyadari adanya perubahan dalam keluarganya, mencoba meminta penjelasan dari suaminya. Namun, sebelum semua dapat diungkap, kondisi kesehatannya semakin memburuk. Seiring berjalannya waktu, penyakit Ibu Indah mencapai tahap yang lebih parah. Ia harus dirawat secara intensif di rumah sakit. Di tengah cobaan tersebut,
Pak Prayogo dihantui rasa bersalah yang semakin mendalam. Ia merasa gagal sebagai suami dan ayah. Ayu, yang merasa kecewa dengan ayahnya, mencoba mengalihkan fokusnya kepada ibunya. Dennis, meskipun masih muda, mulai menunjukkan kedewasaan dengan menjadi lebih mandiri. Pada suatu malam di rumah sakit, Ibu Indah, dengan tubuh yang semakin lemah, memanggil suaminya untuk berbicara secara pribadi. Prayogo, aku tahu kamu sudah melalui banyak hal. Tapi ingatlah, kita sudah membangun keluarga ini bersama. Jangan biarkan apapun menghancurkan semua yang kita miliki, katanya dengan suara pelan namun penuh makna. Kata-kata Ibu Indah menusuk hati Pak Prayogo. Setelah percakapan itu, ia memutuskan untuk memperbaiki diri dan keluarganya. Ia mulai berusaha kembali menjalin hubungan baik dengan anak-anaknya, terutama Ayu, yang selama ini terlihat dingin sejak mengetahui kebenaran. Dengan perlahan, ia meminta maaf kepada putrinya. Ayu, ayah tahu ayah telah membuat kesalahan besar. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan perbuatan ayah. Tapi ayah mohon, beri ayah kesempatan untuk memperbaiki semuanya, katanya dengan nada tulus. Ayu terdiam sejenak, air mata mengalir di pipinya. Ayah, ibu tidak pernah pantas diperlakukan seperti itu. Tapi demi ibu, aku akan mencoba memaafkan. Jangan kecewakan kami lagi, balasnya tegas. Pak Prayogo pun mengubah sikapnya. Ia lebih sering berada di sisi keluarganya, terutama menemani Ibu Indah di hari-hari terakhirnya. Dennis juga merasakan perubahan pada ayahnya, meskipun ia masih butuh waktu untuk sepenuhnya memaafkannya. Beberapa minggu kemudian, Ibu Indah mengembuskan napas terakhirnya dengan tenang di rumah sakit, dikelilingi oleh keluarganya. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam, tetapi juga membawa momen refleksi bagi Pak Prayogo dan anak-anaknya untuk lebih menghargai kebersamaan. Setahun setelah kepergian Ibu Indah, keluarga Prayogo perlahan bangkit dari keterpurukan. Pak Prayogo berhasil memperbaiki hubungan dengan Ayu dan Dennis. Ia juga berusaha untuk menjaga warisan nilai-nilai cinta dan kasih sayang yang diajarkan oleh Ibu Indah. Sementara itu, Ayu mulai aktif dalam kegiatan sosial di kampusnya, menjadikan pengalamannya sebagai motivasi untuk membantu keluarga lain yang menghadapi masalah serupa. Dennis, meskipun masih remaja, tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang dan pengertian. Keluarga ini belajar bahwa meskipun kesalahan di masa lalu tidak dapat dihapus, ada peluang untuk memperbaiki diri dan melangkah maju. Pak Prayogo memandang foto keluarga mereka yang tergantung di dinding. Ia tersenyum kecil, mengenang semua kenangan indah yang pernah mereka bagi. Meskipun penyesalan akan selalu ada, ia bertekad untuk menjalani sisa hidupnya dengan lebih bijaksana, untuk menjadi ayah yang lebih baik bagi anak-anaknya. Hidup tidak pernah kembali seperti sebelumnya, tetapi mereka menemukan cara baru untuk tetap berjalan bersama sebagai keluarga.